Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi waffaqana li tariqil huda war rasyad, waja'alana fi darid da'wah wal irsyad. Salatu wassalam ala sayyidina Muhammadin qudwatina fid da'wah wal irsyad wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu fid da'wah wal irsyad fafazu fid dunya wal ma'ad. Amma ba'd. Yang kami muliakan Rekruta Profesor Dr. Haji Andi Syamsul Bahri Andi Al-Mukarramun, para hadirin wa hadirat yang diberi kesempatan oleh Allah hadir pada malam ini. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kitab kita, akan kitab Arba'un fi Usuluddin yang sempat jeda beberapa waktu dengan berbagai faktor dan lain sebagainya. Oleh karenanya, mari kita persilahkan kepada Andre Geruta untuk memulai pengajian kita pada malam hari ini. Al-an, fayatafadhal mashkura ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Rasulillah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina hadza waj'alhu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat. Waffiqna li solihil a'mali wal akhlaq bidirasati hadzal kitab li imamina al-arifi billah al-imam al-Ghazali qaddasallahu sirrahu. Allahumma amla' qulubana bi anwari mahabbatika wa ma'rifatik, asrarana bi anwari musyahadatik, wa uqulana bi anwari tafakkuri wal fahmi anka, wa nufusana bi anwari tazkiyah, wa ajsadana bi anwari al-istiqamati ala at-ta'ati wal khidmah, wa zawatana bi tahaqquqi bi nuril ubudiyah bi judika wa karamika ya akramal akramin. Nah, insyaallah malam ini kita mulai lagi pengajian kita di awal bulan Muharram ini tahun 1448 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya menjalani tahun yang baru ini, dan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keimanan, ketakwaan dalam menguruskan kehidupan kita yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan teruskan pengajian kita, ya, tentunya terkait dengan kitab yang sama. Namun saya ingin memulai dengan Al-Qismus Salis. Hanya kita sudah membaca Al-Qismul Awal wal Qismus Tsani. Artinya sudah 20 ya, perkara yang dinasihatkan oleh Imam Al-Ghazali, ya,
separuh. Nah, sekarang ini kita masuk kepada paruh yang kedua. Al-Qismu Salis wal-Qismu Rabi'. Al-Qismu Salis ini fi tazkiyatil qalbi anil akhlaqil mazmumah. Nah, yaitu untuk bagian yang ketiga ini, yaitu kita bagaimana menyucikan hati, nah, yang menjauhkan hati kita dari sifat-sifat atau akhlak yang tercela. Ya, jadi kajian 10 usul nanti ini di dalam Al-Qismus Salis ya semua terkait dengan bagaimana supaya hati kita itu tidak lagi ya artinya dicampuri dengan sifat-sifat yang tercela. Ya, dikatakan al-akhlak al-mazmumah. Ya, kita masuk tamhid. Tamhid ini artinya pengantar lah, ya, atau pendahuluan. Imam Al-Ghazali pertama sekali dalam bab yang apa namanya bagian yang ketiga ini memulai dengan ayat Al-Quranul Karim, yaitu qala Allah Ta'ala qad aflaha man tazakka. Ya, sungguh ya beruntung bagi orang yang mensucikan hatinya. Ya. Qad aflaha man zakkaha. Ya, itu sama juga dan ini sering kita baca sembahyang. Ya. Jadi makna at-tazkiyah ay at-tathhir. Ya, mensucikan, membersihkan hati daripada sifat-sifat yang tercela. Nah, kita sebut al-akhlaq al-mazmumah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah, at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu, ya, kebersihan itu adalah setengah daripada iman. Tentu yang dimaksud tuhur ini bukan hanya sekedar kebersihan zahir, ya, tapi juga kebersihan zahir dan batin. Kesucian itu adalah bagian daripada keimanan. Fafham minhu. Ya. Jadi fahamilah dari perkataan Rasulullah ini, anna kamalal iman, sesungguhnya kesempurnaan iman itu bitazkiyatil qalbi, yaitu mensucikan hati, amma la yuhibbuhu Allah azza wa jalla, daripada segala hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tahliyatihi bima yuhibbuhu Allah taala, dan menghiasinya, yang menghiasi kalbu itu dengan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatazkiyah syatrul iman. Ya, jadi oleh karena itu tazkiyatul qalbi itu adalah
separuh daripada keimanan, bagian daripada keimanan. Wa kaifa yastagilu bit-taharati man la ya'rifun najasa. Imam Ghazali bertanya sebagai satu hal yang diperlukan. Bagaimana orang sibuk tentang kebersihan, ya, sedangkan dia tidak mengenal apa itu najis. Ya, jadi tentu ini suatu hal yang yang salah. Kita bicara tentang kebersihan, tapi kita tidak tahu apa sebenarnya yang mengotori hati itu. Ya. Falnazkuril akhlaqa al-mazmumah. Di sini kita akan sebutkan akhlak yang tercela. Wahia katsiratun, dan dia banyak sekali. Walakin tarji'u syu'abuha ila asyarati usul, akan tetapi kembali cabang-cabangnya itu kepada 10 pokok. Ya, jadi 10 pokok yang terkait dengan al-akhlak al-mazmumah. Walaupun sebenarnya banyak, tetapi di sini dia coba simpulkan, ya, supaya masuk semua di dalam, ya, 10 pokok itu, 10 asas. Nah, sekarang kita baca ya satu lah, mudah-mudahan bisa selesai. Al-aslu al-awwal, yang menjadi bagian pertama atau asas yang pertama, termasuk sifat yang mazmumah, yaitu fi syarahit ta'am, ya, orang yang terlalu rakus tentang makanan, makan banyak, makan bermacam-macam, ya, dia tidak sesuaikan dengan kebutuhan, tapi disesuaikan dengan keenakannya, kemauannya. Wa huwa minal ummahatil azimah. Inilah sebenarnya induk yang besar, dorarnya, ya, azimatil dorar fiddi. Jadi sebenarnya orang yang rakus makan ini itu termasuk induk penyakit yang paling berbahaya, ya, di dalam agama. Li'annal ma'idah, karena ma'idah itu, ya, pencernaan kita ini, perut kita ini, yanbu syahwat, ya, itulah merupakan sumber atau asal daripada syahwat, ya, syahwat. Id minha tatasya'abu syahwatul farj. Jadi dari situlah perut itu, makanan yang banyak itu, tatasya'ab syahwatul farj, maka muncullah syahwat, ya, kemaluan, ya, ini yang terkait dengan sexuality. Summa idza walabat syahwatul ma'kuli wal mangku, ya, apabila syahwat makanan dan ini persetubuhan ini, ya, apabila ini yang menguasai dalam kehidupan kita, isyaba minha syarahul mal, ya, dari situlah, ya, munculnya kerakusan terhadap harta benda. Idh la yutawassalu ila qada'i syahwataini illa bihi, karena makan dan syahwat nikah itu tidak mungkin, ya, didapati
kecuali ya dengan harta benda itu. Wa yanshaibu min syahwatil mal syahwatil jah. Nah, jadi dari syahwat harta pula akan muncul syahwat ingin mempunyai kedudukan, mempunyai pangkat. Ya, ya suruh kasbul mali dunahu, karena susah mencari harta benda itu tanpa ada kedudukan. Aja jah. Ya. Bagusnya kalau ada orang apa namanya kedudukannya ya mudah juga lah mendapatkan harta. Saya kira ini sudah dipaham semua. Summa inda husulil mali wal jah wa talabihima tazdahimu al-afatu kullu. Nah, kemudian ketika didapati harta benda, kita dapat kedudukan, kita cari, maka disitulah berkumpulnya al-afat, kebinasaan, kehancuran, ya, berbagai penyakit hati seperti kal-kibri, ya, menjadi sombong, menjadi riak, menjadi hasad, menjadi dengki, adawah, punya permusuhan wagairnya. Waman bau jami'i dari al-batnu. Ya, sedangkan sumbernya ini, ya, apa yang disebutkan semua dari afat ini ialah perut kita. Walihaza, oleh yang demikian, azama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amral ju'. Maka Rasulullah ya sangat peka terhadap urusan-urusan kelaparan ini. Ya. Beliau bersabda, "Ma min amalin ahabba ila Allah Ta'ala minal ju'i wal atash." Tidak ada suatu kerja yang paling disukai oleh Allah, ialah kita merasa lapar dan kita merasa haus. Jangan terlalu kenyang dan jangan terlalu puas minum. Ya. Wa qala, dan Rasulullah berkata, la yadkhulu malakutas sama mammala abatnahu. Tidak akan mungkin masuk di dalam kekuasaan langit, artinya rahasia langit. Kita tidak bisa masuk di situ. Orang-orang yang memenuhkan perutnya dengan makanan. Qala sayyidul a'mali al-ju'. Sayyid, tuan daripada amal itu, amal yang paling baik itu adalah kita merasa lapar. Oleh sebab itu kita diwajibkan berpuasa Ramadan dan berbagai-bagai sunnah puasa. Termasuk yang dekat ini puasa Asyura, puasa Tasu'a, 9 dan 10 Muharram. Itu semua ada disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqala alaihi afdalus salati wassalam, Nabi juga bersabda, al-fikru nisful ibadah. Berfikir. Ya, kalau kita berfikir tentang makhluk Allah ini, tentang ciptaan Allah itu juga sebenarnya setengah daripada ibadah. Karena kalau kita berfikir ke situ, maka kita pasti mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qillatut ta'am hiyal ibadah. Ini mengurangi makanan itu. Ya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu rakus. Itu juga termasuk ibadah. Puasa, ya,
kita mengurangi setiap kita makan, kita berhenti sebelum kita kenyang. Itu semua petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sangat-sangat memberikan nasihat, peringatan, bukan dilarang kita makan, tetapi makan itu jangan menjadi prioritas. Ya, kita makan sesuai dengan kebutuhan jasmani kita. Afdalukum indallah, hadis. Ya, yang termulia kalian di sisi Allah itu atwalukum ju'an wa tafakkuran, yaitu yang banyak merasakan lapar dan juga tafakkur. Jadi kita rupanya dianjurkan ini supaya senantiasa tafakkur. Tafakkur artinya memikirkan, menggunakan akal, menganalisis ciptaan Allah ini untuk sampai kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa abgadukum ilallahi ta'ala, dan yang paling dibenci kamu pada Allah Subhanahu wa taala, kullu akulin naumin syarubin. Setiap orang yang banyak makan, banyak tidur, dan banyak minum. Nasihat ya. Jangan perhatian kita ke situ. Nah, perhatian makan, tidur, perhatian minum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, ma mala ibnu adam wi'an syarran min batni. Ya, anak cucu Adam itu tak ada tempat yang dipenuhi seburuk perutnya. Artinya tidak bagus perut itu dipenuhi. Hasbu ibni Adam rukaiman. Cukuplah anak cucu Adam ini beberapa suap yukimna sulbah, yang bisa menguatkan pinggangnya ini. Wa in kana la mahalata, ya, kalau terpaksa juga harus makan, minum, basulusum lita'ami, maka perut itu dibagi 3. Separuh untuk makanan, separuh untuk minuman, dan separuh lagi untuk napas. Nah, jadi harus jangan semua makanan. Ya, jadi bagi 3. Ya, itu panduan nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah, inna syaitana la yajri min ibni Adam majrad dami. Ini hadis-hadis biasa semua kita baca ya. Sungguhnya setan ini dia akan beredar pada anak cucu Adam di di sendi-sendi darahnya, ya, majrad dam. Jadi setan itu dia bisa masuk melalui nadi-nadi darah kita. Fadaiku majariyahu bil ju'i wal atash. Jadi sebaiknya kita itu sempitkan keadaan mereka ya, dengan lapar dan haus. Kalau kita lapar, kita haus, ya maka setan itu dia tidak mampu beredar di dalam nadi darah kita. Artinya tidak mampu mengganggu kita lah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Aisyah. Nabi pernah berkata kepada Aisyah, Adimu qar'ababil jannah. Ya,
selalulah kamu mengetuk pintu surga, yuftah lakum. Ya, mudah-mudahan dibukakan bagimu. Qalat, maka Aisyah menjawab setelah mendengarkan ini, disuruh senantiasa mengetuk ya pintu surga itu. Bagaimana kita senantiasa mengetuk pada bil ju'i wa zama. Ya, mengetuk pintu surga itu kalau kita lapar dan kalau kita haus. Karena disitulah mungkin kita bisa mengingat Allah, kita bisa berzikir, kita bisa beribadah dengan baik. Ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, kulu washrabu fi ansafil butun, fa innahu juz'un minan nubuwah. Ya, jadi makanlah, minumlah, ya, artinya sebagian, ya, atau separuh, jangan penuh. Makan minum jangan penuhkan perutmu, karena itu adalah bagian daripada kenabian. Artinya Nabi itu eh, tidak ada yang namanya makan terlalu banyak, ya. Selalu makan sesuai dengan keperluan. Jadi itulah sedikit panduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau kita makan, makanlah secara sederhana. Ya, jangan terlalu penuhkan perut sampai tidak bisa bernapas. Jadi ada sulusun li ta'ami, wa sulusun li syarabi, wa sulusun li nafasi. Kita baca ini lagi sedikit. Fi bayani fawaidil ju'. Ini penjelasan tentang faedah kalau kita lapar. Apa faedahnya, apa manfaatnya? La'allaka tashtahi an ta'lama sirra fi ta'zimil ju'. Ya. Mungkin kamu itu ingin mengetahui rahasia, ya, tentang kebaikan keagungan lapar ini. Wajah munasabati li tariqil akhirah, dan dari sudut munasabahnya dengan perjalanan kita ke akhirat. Jadi pentingnya kita mengetahui itu. Fa'alam, ketahuilah, anna lahu fawaidah katsirah. Lapar itu mempunyai banyak faedah. Walakin yarji usuluha ila sab'in. Tetapi asal usulnya itu bisa dibagi menjadi 7 bagian. Ya, 7 bagian. Yang pertama, ihdaha sofaul qalbi. Hati menjadi suci. Ya, sofa, bersih. Wa nafadul basirah, dan pandangan mata hati tembus, ya, bisa melihat. Fa inna as-sabya yurisul balada. Karena kalau kita terlalu kenyang, itu bisa mewariskan kebodohan. Kalau kita menjadi tidak berfungsi. Wa yu'mi al-qalbah, dan juga memudahkan hati kita. Jadi basirahnya tidak bisa tembus. Penglihatan mata hati kita tidak bisa tembus kalau terlalu kenyang. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man abatnahu, barang siapa yang melaparkan perutnya, azumat fikratu, maka pikirannya menjadi besar, pikirannya menjadi agung, wafatina kalbuh, dan hatinya menjadi fatin, ya, menjadi pintar, menjadi bersih. Ya. Wala yakhfa anna miftah as-sa'adati al-ma'rifah. Dan kita
ya tidak tersembunyi, artinya maklum. Kita sudah maklumi bahwa kunci kebahagiaan itu ialah ma'rifatullah, ma'rifat. Wala tunalu illa bi safa'il qalbi wa tanawwuri. Nah, sedangkan ma'rifat itu tidak dapat dicapai kecuali dengan kebersihan hati dan cahaya hati. Walidzalika kana al-ju'u qarrababil jannah. Oleh karena itulah lapar itu menunjukkan kita mengetuk pintu surga. Yang kedua, riqqatul qalbi. Tadi syafa. Hati menjadi rakik, menjadi halus. Ya, dia tidak kasar, menjadi halus. Hatta yudrika bihi lazzatal munajat. Sehingga dia bisa merasakan kelezatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'assaru bizikri wal ibadah, dan mempunyai kesan ketika dia berzikir ataupun beribadah. Sebaiknya kalau kita lapar, tentu laparnya ya bukan lapar terlalu dah, artinya lapar biasa. Karena kita tidak dibenarkan terlalu kenyang. Qala al-Junaid, yaj'alu ahadukum bainahu wa baina qalbi mikhlatan minat ta'am. Ya, jadi seseorang di antara kamu menjadikan antaranya dan hatinya itu ya sebagai apa namanya kekosongan daripada makanan. Kenapa? Wa yuridu ayyajida halawatal munajat. Karena dia hendak mendapatkan halawatal munajat, kemanisan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terlalu kenyang kita, ya bisa cobalah. Coba apa bedanya kalau kita agak lapar sedikit, kemudian kita berdoa, kita berzikir, kita munajat kepada Allah. Itu beda kalau kita terlalu kenyang, ya terlalu apa namanya penuh perut, ya dengan makanan baru kita berdoa, baru kita ini. Ya. Walayahfa alaika, dan tidak tersembunyi juga, artinya maklum juga anak al qalbi, bahwa keadaan hati itu, sifat-sifat hati itu, minal khasyati wal khawf, yaitu rasa takut, ya, wareka, rasa tipis, artinya halus, wal munajah, dan juga menghadap kepada Allah, wal inkisar, dan betul pasrah, ya, dan hibah kepada kebesaran Allah, min mafatihi abwabil jannah, itu adalah pintu-pintu surga, kunci pintu surga. Wa in kana babul ma'rifah fawqahu. Jadi apabila bab ma'rifah di atasnya, wal ju'u qar'un li hadzal babi aidan, maka lapar itu pun ya merupakan kunci, merupakan ketukan apa namanya bab surga itu. Yang ketiga, yang ketiga zulun nafs, artinya merendah diri, ya merendah diri. Wazawalul batri wa tughyani minna, ya, jadi hilangnya apa namanya rasa kecongkakan dan rasa kebongkakan itu. Fala tuksarun nafsu bi syai'in karju. Ya, jadi tidak ada yang bisa apa namanya meretakkan jiwa itu ya, kecuali alju, yaitu lapar. Watuyan, sedangkan perasaan apa namanya itu bangga, takbur, da'in ilal ghaflanillah, inilah yang memanggil kita lupa kepada Allah. Kalau ada rasa apa namanya ini, rasa congkak, rasa bongkak, dan lain sebagainya. Wa huwa babul jahim wasyaqawa, dan itu sebenarnya kalau kita terlalu bangga, terlalu
kenyang dan sebagainya, maka itu adalah pintu neraka jahim dan pintu kecelakaan. Wal ju' iglaqun bihadzal bab. Dan kelaparan itulah yang bisa menutup pintu-pintu kecelakaan ini. Wa fi iglaqi babis syaqawah, dan di dalam menutup pintu-pintu kecelakaan, fathu babis sa'adah, itu menunjukkan bahwa kita membuka pintu kebahagiaan. Jadi kalau kita tutup pintu kecelakaan, maknanya kita buka pintu kebahagiaan. Walizalika lamma uridatid dunya 'ala nabi. Ya. Jadi ketika Rasulullah tadi diwariskan, ya, ingin diberikan dunia ya kepadanya supaya dia bisa menjadi orang yang terkaya, orang yang paling banyak hartanya. Qala, maka Nabi menjawab, la, saya tidak mau. Bal aju'u yauman wa ashba'u yauman. Saya mau lapar satu hari, hari berikutnya saya akan kenyang. Fa'idha ju'tu, apabila saya lapar, sabartu wa tadarratu. Saya sabar dan saya tadarru ila Allah. Artinya senantiasa berdoa, rendah diri di hadapan. Wa idza syabi'tu, dan apabila saya kenyang, syakartu, saya pun bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di Nabi dia suka ya macam puasa Daud lah. Artinya hari ini dia puasa, ya, besok lagi dan seterusnya. Ya, sampai juga saya lihat pernah kita baca ya, termasuk puasa sunnah yang paling digalakkan ialah puasa Nabi Daud, bukan puasa selama-lamanya. Rabi, yang keempat, annal bala'a min abwabil jannah. Ya, bahwa sebenarnya cobaan-cobaan yang menimpa kita itu adalah termasuk pintu-pintu surga. Di anna fihi musyahadah ta'amil azab. Karena disitulah kita melihat rasanya ya azab itu, siksaan itu. Wa bihi ya'zamul khawfu min adzabil akhirah. Dan dengannya maka kita sangat takut, ya, sangat khauf daripada siksaan akhirat dengan cobaan-cobaan tadi yang kecil itu. Wala yakdirul insanu ala an yu'azziba nafsahu bi syai'in karju. Dan manusia tidak sanggup menyiksa dirinya dengan sesuatu kecuali lapar. Jadi hanya laparlah yang bisa kita gunakan untuk menyiksa sedikit ya jiwa kita. Fa innahu la yahtaju fihi ila takallufin. Ya, karena ianya tidak menghendaki beban. Wa yarbitu bihi fawaid ukhra, dan berkaitan dengan faedah-faedah lain. Fa yakunu musyahidan bala Allah. Maka dia akan menyaksikan cobaan-cobaan Allah alat dawam secara keseluruhan. Itulah faedah yang dibawa kalau kita senantiasa lapar. Ya, kita senantiasa merasakan cobaan-cobaan Allah itu. Wazalika yad'u ila rahmati wa it'am. Oleh karena itulah dia berdoa supaya diberikan rahmat, supaya diberikan makanan. Wasyab'an fi ghaflatin an alamil ja'i. Bahkan orang yang kenyang, maka dia akan lupa bagaimana pahitnya orang yang lapar. Imam Ghazali memberikan uraian tentang baiknya ya kita merasakan kelaparan itu sebagai satu cobaan. Jadi kalau mau coba dirinya ya, dengan suatu siksaan, maka cobalah dengan kelaparan. Yang kelima, nah, sedikit lagi ya. Wahia min kibaril fawaid, dan ini termasuk faedah yang besar, yaitu kasru syair syahwat. Ya, bagaimana membatasi syahwat itu.
allati hiya manabi'ul ma'asi, yang merupakan sumber kedurhakaan. Jadi orang biasa durhaka itu kalau syahwatnya terlalu tinggi. Syahwat makanan, syahwat nikah dan sebagainya, itu menyebabkan banyak orang durhaka. Ya, karena terlalu tinggi syahwat itu. Wal istilah alat nafsi al ammarati bisu, dan bisa menguasai dengan lapar itu, kita bisa menguasai nafsu yang banyak memerintahkan kepada kepada kejahatan. Qala Zunnun radhiyallahu an, Imam Zunnun al-Masri mengatakan, ma syabi'tu qad illa asaitu. Kalau saya terlalu kenyang, saya merasakan saya ini durhaka. Au hamamtu bimaksiat, atau saya memikirkan suatu kemaksiatan. Artinya kalau dia kenyang, pasti dia merasakan satu kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Zunnun, seorang ahli sufi yang terkenal dari Mesir. Waqalat Aisyah radhiyallahu anha, awwalu bid'atin hadasat ba'da Rasulillah asy-syibab. Bid'ah yang paling awal terjadi setelah Rasulullah adalah kekenyangan. Ya, kenyang itu. Innal qauma lamma syabi'at butunuhum, apabila suatu kaum itu terlalu kenyang, ya, perutnya, jamahat bihim nufusu milad dunia, ya, maka nafsunya itu, ya, terlalu mendorongnya untuk perkara-perkara dunia. Amma syahwatul farj, adapun syahwat nikah, punya perhubungan antara laki dan perempuan, fala takhfa ailatuha, ya, tidak tersembunyi juga, ya, kejahatannya. Wal ju'u yakfi syarraha, dan sifat lapar ini cukup memadai kejahatannya. Faman syabi'ah, barang siapa yang kenyang, fala yamliku farjahu, dia tidak dapat menguruskan parahnya. Fa inna manahu at-taqwa, karena yang bisa menguruskan itu, yang bisa menundukkan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yamliku ainaihi, dia tidak mampu menguasai kedua matanya. Fal ainu tazni kama annal farja yazni, mata juga bisa berzina sebagaimana farajnya bisa berzina. Wa jami' ma'asil a'dha as-sab'ah sababuha al-quwwah al-hasila minasy-syibah. Jadi anggota tubuh yang 7 itu, ya, mata, telinga, mulut, faraj, kedua tangan, kedua kaki, itu kekuatannya itu bersumber daripada kekenyangan. Nah, kalau sedikit lapar, ya tidak mungkin terlalu kuat. Waqala Hakim, kullu muridin sabara ala aklil khubzil bakhti sana. Tiap-tiap murid, orang yang belajar ini, dia bisa sabar, ya, tidak memakan roti selama 1 tahun. Wala yakhlut ma'hu syai'an minasyahawat, jadi mereka tidak diganggu oleh syahwatnya. Wa ya'kulu binisfi batnihi, dia makan hanya separuh dengan perutnya. Rafa'allahu ta'ala mu'nata syahwatin nisa, sehingga Allah mengangkatnya, ya, tidak ada lagi syahwat yang besar untuk lawan jenisnya atau perempuan. Pakai 2, ya. Nah, 2 lagi. As-sadisa khiffatul badan. Ya, kalau orang agak lapar itu, ya, maka tidak terlalu kenyang maksudnya. Maka dia ringan badannya untuk bangun sholat tahajud, bangun beribadah. Wa zawalun naumi al-mani' minal ibadah. Ya. Jadi hilangnya tidur yang bisa mengganggu ibadahnya. Fa inna ra'sa malis sa'adah al-umur.
Karena modal utama kebahagiaan itu adalah umur kita. Wanau yangkus atau yungkis umur. Sedangkan tidur itu mengurangi umur kita. Dulu saya pernah juga mendengarkan anggota Pak Baja ini dalam pengajar tafsirnya bahwa jangan banyak tidur. Kalau kamu banyak tidur, maknanya kamu mengurangi umur kamu. Yamna'u minal ibadah, karena dia mencegah untuk beribadah. Wa asluhu, dan sebabnya ini, sebab utamanya adalah kasratul akli, karena banyak makan. Itulah bahayanya. Walagu Sulaiman ad-Darani man syabiah dakhala alaihi situ soal. Apabila orang uh, makan banyak, kenyang, maka ada 6 sifat ya, yang hilang baginya. Ya. Yang pertama, fakdu halawatul ibadah. Dia tidak merasakan lagi manisnya beribadah. Kalau orang terlalu kenyang. Wa ta'azzu hifdzil hikmah. Dia tidak bisa lagi menghafal ya kata-kata hikmah. Wa hirmanu syafaka alal khalqi. Dia tidak bisa lagi merasa kasih sayang kepada sesama manusia. Li'annahu idza syabi'a, karena seseorang itu apabila kenyang, zonnal khalqa kullahum syiba'an, dia mengira bahwa semua makhluk itu sudah kenyang. Pasti kalau ibadah, jadi berat beribadah. Waziyadatus syahwat, dan syahwatnya bertambah. Wa anna sa'iral mu'minina yaduhuna haulal masajid. Karena kebanyakan orang-orang beriman ini senantiasa berada di dalam masjid. Wa huwa yaduru haulal mazhabi. Sedangkan dia hanya pergi ke tempat-tempat pembuangan sampah atau pembuangan kotoran. Jadi beda. Ya, itu Imam Ghazali memberikan. Ya. Terakhir as-sabi'ah khifatul mu'nah. Ya, kalau kita lapar ini, artinya mengurangi beban tanggungan. Ya, tidak perlu lagi selalu mencari beras banyak, ikan banyak, Pak. Ya, jadi khifatul mu'nah. Wa imkanul qanaati bi qalilin minad dunya. Dan dia merasa merasa cukup dengan sedikit daripada kehidupan dunia ini. Wa imkan isaril fakri, dan mungkin juga bisa menolong atau membantu ya kefakiran. Jadi dia suka memberi derma ya, karena dia tidak butuh terlalu banyak. Fa'inna man kanya, barang siapa yang merasa puas, takhallasan min syara'i batnihi, dia terlepas daripada kerakusan perutnya, walam yaftakir ila malin kafir, dan dia tidak membutuhkan lagi harta yang banyak, fayaskutu anhu aksaru umumi dunia, maka artinya dia sudah tidak ada lagi banyak hal-hal yang berkaitan dengan dunia ini. Dia tidak dirisaukan lagi dengan dunia. Pemahma arada yastakri dari qada'i syahwatil batni. Ya, istakrada min nafsi. Jadi sekalipun dia menghendaki untuk meminjam untuk kebutuhan syahwat perutnya, maka dia bisa istakrat min nafsi, meminjam untuk dirinya, wataraka syahwatahu, dan dia meninggalkan syahwatnya. Karena idza qila li Ibrahim bin Adham, ini seorang ahli sufi juga, ya, pernah dikatakan pada Ibrahim bin Syekh, innahu ghalin, itu adalah mahal. Qala suhu bitaqi. Jadi kalau mau selamat ya tinggalkan aja, enggak usah. Ya. Mau pinjam untuk ada makan, lebih baik tidak makan aja. Jadi tidak perlu pinjam, tidak perlu beratkan. Nah itulah Imam uh, Ibrahim bin Adham. Saya kira ini masih banyak lagi. Saya kira cukup ya sampai di situ. Ya. Jadi
kesimpulannya itulah artinya ini kalau kita terjemah literal ya seakan-akan kita disuruh lapar. Ya, artinya kita disuruh jangan terlalu kenyang. Nah, itu bahasa yang paling sesuai. Jadi bukan maknanya kita harus lapar, kita harus kalau lapar kan terkadang nggak bisa kerja, nggak bisa apa. Ya lapar sih maknanya jangan terlalu apa namanya kenyang. Itu sebabnya uh, tajuknya judulnya tadi syarabut ta'am, artinya terlalu rakus ya dalam makanan, rakus itu banyak. Jadi lapar ini maknanya dia tidak rakus. Ya, dia makan ya, seadanya. Saya sedikit ini jangan saya mengatakan wah ini Imam Ghazali kita disuruh lapar, kita bukan begitu. Artinya kita disuruh makan sesuai dengan kebutuhan. Kita disuruh apa namanya berhubungan seksual itu dengan apa namanya dengan keadaan yang biasa. Ya, jangan dipaksa di apa sampai apa namanya akhirnya timbul rasa sakit, ya, timbul rasa hanya itu yang dipikirkan terus. Itulah sedikit ya apa namanya tambahan. Jangan kita menuduh Imam Ghazali disuruh kita lapar, ya, tidak dibenarkan kita berkawin, nikah dan sebagainya. Bukan. Artinya semuanya dilakukan secara sederhana, ya, secara biasa, sesuai dengan keperluan hidup. Wallahu a'lam bishawab. Oke, bagaimana? Ya, Alhamdulillah, telah kita simak dan dengarkan bersama tadi pemaparan dari Gurta Al-Qismus Thalith dari kitab Larabaun fi Usuluddin yang usul pertama tadi Amal Al-Madlumah. Baik, para hadirin wal hadirat, selanjutnya kami mempersilahkan kepada kita semua yang ingin berinteraksi langsung dengan Rigorota, baik itu pertanyaan, diskusi, klarifikasi, dan sebagainya, kami persilahkan dengan hormat. Tafadhol. Kami juga bisa bacakan jika ada komentar atau pertanyaan lewat media chat. Kembali Ustaz, kami, saya ya silakan Ustaz Ustaz. Ridwan. Tafadhol Ustaz. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bung, ini terkait dengan makanan tadi kan, ya, makanan ya, maksudnya keserakan dalam bentuk makanan. Eh, Pertanyaan saya kan gini, eh, biasa kan ya bukan hanya makan, maksudnya kemewahan itu juga kan menjadi sesuatu yang mewah seperti emas eh, apa mewah dalam artian mungkin ya, eh, ya rumah besar dan lain sebagainya. Nah, itu apakah termasuk yang demikian juga kemewahan itu? Kalau saya ingat eh, pengajian yang rekrut tak waktu yang lalu-lalu, itu kan banyak wali, ya ada wali yang hidupnya mewah sebenarnya ya. Maksudnya kaya dia, kaya dalam artian ya kaya banyak banyak hartanya lah gitu. ya, Eh, apakah kemewahan itu ya termasuk? Kemudian juga ini ada sambungannya dengan ini pertanyaan ini. Eh, ini kan ini masih musim haji. Eh, di antara jamaah kita kan, apalagi yang orang Bugis kan viral di mana-mana kan. Kalau pulang dari haji itu kan emasnya. Bagaimana itu Bang, menyikapi yang begini? Maksudnya pulang dari jemaah haji kemudian bermewah-mewah lagi, kemudian apa itu pakai pakaian, walaupun itu sebenarnya kan budaya-budaya yang dari dulu. Tapi ya begitu tadi, eh, menunjukkan kemewahannya malah pulang. Apakah bagaimana tanggapannya Anda Guru terkait itu? Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, jadi saya langsung aja ya. Sebenarnya saya merasakan bahwa dalam kehidupan ya, seseorang itu sesuai dengan apa namanya tersebut pemberian Tuhan juga lah. Ini ada orang yang memang diberikan suka yang mewah, suka yang ada juga ya kemewahan itu tinggal dalam hatinya, ya bukan yang diperlihatkan rumahnya, mobilnya, sebagainya. Tapi dalam hatinya dia merasa bahwa ketenangan hidup itu dengan semua yang diperlukan bisa diadakan. Nah, ada juga orang seperti itu. Saya melihat memang kita tidak bisa uh, hanya melihat seseorang. Mungkin bagi kita mewah, tapi bagi dia bukan mewah. Itu biasa aja. Ya, biasa aja. Tetapi yang dicela di dalam agama, kalau kita bermewah-mewah dan menghina orang lain, itu bukan khuyala, termasuk larangan kita berpakaian itu melebihi mata kaki. Itu kalau memang tujuannya untuk khuyala, ya untuk bermewah-mewah, untuk memandang enteng, memandang enteng orang lain, ya itu dilarang di dalam Islam. Tapi kalau ukuran-ukuran kemewahan yang biasa kita ingat, kita mungkin apa namanya ukuran kita dia ya mewah, tetapi bagi dia bukan itu sudah merupakan apa namanya tabiat dia, dia suka seperti itu, dia suka apa namanya makanan harus di restoran yang besar, dia tidak suka di tempat-tempat yang sederhana, walaupun makanannya mungkin sama aja. Jadi sebenarnya terserah dalam hati itulah. Itulah yang disebut di dalam hadis Rasulullah al-ghina gina nafs. Ya, kekayaan itu adalah kekayaan dalam hati. Bukan kekayaan banyaknya harta, banyaknya bukan. Itu dalam kacamata Islam ya, melihat orang Islam, orang beriman. Itu sebabnya saya katakan banyak orang yang sufi wali-wali kita yang kalau kelihatannya pakaiannya mewah-mewah dan sebagainya, tapi dia merasa itu biasa aja. Apalagi terkadang orang-orang seperti ini kan banyak orang yang kasih, banyak orang yang apa namanya yang memberikan hadiah dan sebagainya. Ya. Jadi kita harus melihat ke situ. Jadi yang tidak dibenarkan dalam Islam itu, kalau orang itu menjadi bongkak, menjadi takabur, menjadi seperti yang dikatakan tadi. Ya, dikatakan tadi dia ada takaburnya, apa namanya rasa di atas, ya, rasa di atas. Nah, seperti juga kedudukan. Kalau kedudukan itu kita gunakan untuk kemaslahatan, kebaikan orang banyak, tidak ada sama sekali rasa bahwa ingin menipu mereka, ingin apa namanya memanfaatkan mereka. Itu saya kira tidak ada masalah. Tidak ada masalah kita mempunyai kedudukan yang tinggi, yang baik, dan lain sebagainya. Tapi itulah bagi kita umat Islam. Saya patokannya ke situ lah. Artinya hati, hati kita. Dan mungkin itulah yang disebutkan tadi itu bagaimana hati itu menjadi syafa, bersih, ya menjadi reka, halus, ya, itu semua lah. Ya, tazkiyatun nafs, itulah tadi tazkiyatun nafs. Jadi saya kira di situ letaknya. Tidak ada istilah-istilah yang apa namanya ini mewah dan sebagainya kalau kita melihat hati kita ini sudah betul-betul bersih, jernih karena Allah dan sebagainya. Ya, ya itu saya kira itu dan kita pun orang-orang lain ini ya harus menilai seperti itu. Jangan langsung melihat wah Zero Yasin. Belum tentu kan, jadi mungkin ya memang sifatnya seperti itu. Saya kira itu saja bagi saya lah. Jadi saya sampai sekarang ini tidak pernah saya melihat tertarik
orang yang miskin kah, orang yang kaya, orang yang apakah sama aja, sama aja pandangan saya ya. Orang yang hidupnya mewah kah, hidupnya sederhana kah, sama aja. Udah, sama aja. Kita hanya doakan mudah-mudahan mereka ya betul-betul hidup ya sesuai dengan apa namanya sifat-sifat ya orang Islam, orang bertakwa, orang beriman. Seperti Bet. ya, Iya, saya kira jadi itu yang penting. Ya. Saya kira itu aja lah. Oke, Iya, terima kasih banyak Bang. Terima kasih pada Ustaz Don Idris. Kami masih mempersilahkan kepada hadirin yang lain jika ada yang ingin. Kalau kalau belum ada, saya tambahkan lagi dikit lagi kan Oh iya, masih silakan. terkait dengan nafsu. Tapi terkait nafsu ya kan nafsu ya. kalau dalam ini kan ada memang sih ada nafsu amarah, ada nafsu Ya. mutmainnah ya, tapi eh, apa nafsu itu kan membuat dalam teori teori apa itu? Teori sosial atau teori apa itu? Ya, ilmu jiwa Bahwa lah, nafsu itu kan ya. nafsu itu membuat kita kan mau bekerja, mau membangun, mau berusaha, mau meningkat gitu. Eh, dalam teori sosial, sosiologi kalau tidak salah ya. Jadi eh, orang mau membangun sesuatu, kemudian mau meningkat, kemudian juga keinginan untuk kaya, keinginan untuk Ya, selalu tampil lebih baik, lebih apa itu kan juga ada positifnya. nafsu Artinya jiwa ya. eh, ya kita mau berusaha gitu. Nah inilah saya pernah membaca, mendengar juga dari ekonom yang mengatakan gini. Itulah bedanya ya rata-rata apa orang-orang yang di negara Muslim dengan negara Barat lah katakan gitu. Kan untuk kemauannya nafsunya katakanlah gitu. Tanda kutip nafsu ya. Nafsunya itu membuat mereka akhirnya belajar terus-terusan, kemudian membangun tinggi dan lain sebagainya kan. Membangun jembatan dengan seperti di Cina deh ya gitu kan. Nah, itu makanya ya orang-orang sana itu ya teknologinya maju gitu dengan perkembangan yang luar biasa. Nah, sementara kita walaupun tidak semua ya, maksud saya ya karena ya di negara-negara rata-rata negara yang berpenduduk muslim terbanyak itu kan ilmuwan-ilmuwan atau orang yang bisa kayak itu jarang lah gitu. Makanya negara-negara banyak negara-negara yang miskin kan, negara-negara yang bagaimana menyikapi nafsu yang begitu. Kan nafsu juga nilai positifnya kayak di situ. Ya, iya. Sebenarnya kan kita ada tuntunan Nabi itu mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidak beriman seseorang itu sehingga hawa nafsunya itu mengikuti apa yang saya bawa. Jadi bukan bermakna kita menentang, itu bukan, tapi bagaimana kita mengontrol, bagaimana kita mengawal sehingga apa yang dimaui oleh nafsu kita itu tidak bertentangan dengan agama kita, ya, ajaran moral kita dan sebagainya. Saya kira itu, saya kira tidak ada salahnya kita mengatakan bahwa apa namanya nafsu itu juga membuat positif, ada tujuan-tujuan yang karena kalau tidak ada nafsu, bagaimana orang bergerak, bagaimana orang memikirkan masa depan, bagaimana orang kan tentu nafsu itulah. Saya mau beli mobil, pamannya kan. Itu nafsu kan, nafsu itu. Ya, cuma Nabi mengatakan diusahakan supaya keinginan nafsu itu eh, harus dipandu, ya, harus dipandu terus supaya tidak bertentangan dengan ajaran agama seperti mendatangkan ketakburan, mendatangkan apa penipuan, mendapatkan itu dia maksud itu. Cuma orang ini terkadang kalau bicara nafsu, langsung yang di highlightkan itu hadis Rasulullah, ada aduwika nafsu kalladhi baina jambaika.
bahwa lawanmu yang paling keras itu adalah nafsumu yang ada pada diri. Itu langsung ke situ kan. Padahal yang dimaksud di situ artinya kita harus waspada, jangan terlalu mengikuti nafsu itu. Ya, karena kalau mengikuti nanti dia tidak terkontrol. Jadi kita harus kawal. Ya, kita harus kawal karena nafsu itu bersahabat dengan setan. Ya, bersahabat. Jadi terkadang perkara-perkara yang bisa membawa kita kepada baik, ya bisa diarahkan kepada yang tidak baik. Itu sebab perlu dikawal. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bih. Artinya Rasulullah bukan melarang kita mengikuti hawa nafsu. Kita ikuti, tetapi kita harus kawal. Jangan bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau umpamanya nafsu kita ingin makan terlalu banyak, ya bisa mendatangkan penyakit, maka kita kawal lah. Kita puasa, kita ini kan ada kawal, kita kawal. Saya kira itu aja, bukan bermakna dalam Islam ini nafsu itu jahat, enggak. Jangan selalu dikatakan inna nafsala ammaratun bisu. Ya, itu sebabnya ulama, ahli tasawuf, ahli tauhid itu membagi nafsu kan. Ada nafsu lawamah yang selalu mengkritik kita, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa. Ya, itu lawamah namanya. Ada juga nafsu amarah, ini yang banyak memerintahkan kepada kita. Ada juga nafsu mutmainnah yang tenang, nafsu radiyah. Jadi banyak lah. Jadi banyak. Kalau kita lihat ini pandangan-pandangan ulama, tafsiran ulama tentang nafsu ini ya bukan semuanya jahat. Justru di dalam Al-Quran kan orang yang meninggal, orang yang beriman, ya ayat nafsu mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Artinya itu nafsu kan, nafsu mutmainnah. Itu pemahaman tentang nafsu itu. Jadi jangan kita cap semua nafsu itu amarah, enggak. Ada juga nafsu yang tidak. Ada juga yang lawama, ada juga yang saya kira gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya, terima kasih banyak, Bang. Selanjutnya, persilahkan kepada yang lain dari kita jika ada yang ingin ditanyakan. Saya pakai. Ya, silakan Prof. Abdullah. Terima kasih, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak Prof yang saya hormati. Mohon maaf terlambat masuk tadi, saya kira tadi malam penggantinya tidak ada malam ini. Tapi ada hal yang masih menjadi diskusi yang berkepanjangan tentang pemikiran Al-Ghazali kaitan dengan psikologi kemanusiaan di era modern, Prof. Tabe. Ya. Ada hal tadi yang tidak bisa saya atau belum saya dapatkan itu munculnya nafsu hasrat itu kan pasti ada hubungan korelasi antara rasio dengan rasa. Aku ambil contoh misalnya, Prof. Kalau dengan rasio ada jiwa eksploitasi, Ya. berarti rakus. Ada jiwa ingin menang sendiri, pasti rasional semua. Ada jiwa takabur, sombong dan seterusnya. Nah, kaitan dengan materi pasti lahir dari hati, dari dada maaf. Ya. Pertanyaannya, Prof, tapi bagaimana bisa memilah itu, Prof? Yang ini dominasi rasio, yang ini dominasi rasa. Itu yang pertama. Yang kedua ini, Prof, saya ini pertanyaan pribadi. Ini mungkin masalah psikologi. Saya itu kalau melihat sesuatu yang materi, saya masih bisa menekan. Tetapi kalau lihat ke perempuan, Prof, ini maaf ini, mungkin orang tidak buka rahasia pribadi. Kalau lihat perempuan, pasti saya penasaran, pasti saya lihat, Prof. Ada sedikit pengaruh dari jiwa, mungkin gadabiaku itu atau bahimia itu lebih dominan di situ. Bagaimana menekan di situ, Prof?
Tak ada lupa, mohon maaf. Karena kita guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira itu disitulah pentingnya. Sebenarnya kita tidak baca di atas tadi itu. Itulah pentingnya zikir. Jadi zikir itu harus diimbangi, fikir diimbangi dengan zikir. Jangan hanya fikir, tidak ada zikirnya, itu bisa merusak. Sama tadi dengan rasio dengan rasa ini harus seimbang. Kalau rasionya terlalu tinggi, ya terkadang rasanya juga ikut juga begitu. Ya, saya kira, dan ini kita sudah praktekkan itu, bahwa memang zikir ini tidak salah apa yang dikatakan dalam Al-Quran, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kalau kita betul-betul zikir, dan zikir ini tidak perlu ada putus-putusnya, terus ya, terus uzkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Itulah ulul albab alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, disebutkan di dalam Al-Quran. Cuma kita ini, ya, saya merasa sendiri waktu masih awal-awal dulu ingin ya menerapkan dalam kehidupan ini, terputus ya, karena kita baca lagi, tapi hanya beberapa detik, beberapa menit terputus, lain lagi kita pikirkan, lain lagi ya, jadi itulah perlunya latihan. Tidak perlu harus harus dibimbing kalau kita sudah punya asa, kecuali kalau orang awam, ya, wajarlah kalau dia masuk dibimbing, ya, musik dan sebagainya. Saya kira itu ya yang perlu. Jadi kita harus, karena manusia ini bagaimanapun dari sudut kejiwaan pasti berpikir. Pikirannya itu jalan terus, tidak bisa. Nah inilah dalam Islam ini. Kita mau yang jalan terus ini diimbangi dengan zikir. Diimbangi dengan ingatan ada yang maha kuasa. Ada yang maha mengatur. Saya kira cocok sekali dengan di dalam suratul Fatihah kita itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Rabb itu mengatur, kan, mengatur Allah, mengatur. Jadi yang paling awal dulu diingatkan Tuhan, ya, yang perlu kita syukuri adalah Allah yang mengatur ini, mengatur kehidupan kita. Barulah kita masuk kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Baru terakhir Maliki Yaumiddin, itu untuk akhirat kita. Bagus sekali dia punya tadabbur itu. Ya, dimulai dengan Bismillah, dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi memang sesuailah dengan kehidupan kita sebenarnya, dengan keperluan kita hidup. Sehingga apa yang mengganggu tadi dengan nafsu dengan apa, itu tidak akan mungkin. Dia akan lunak dan dia akan mengikuti ya sesuai dengan panduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan tahu juga pengaturan itu adalah dari Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi itu kedua ya terkait masih ada rasa-rasa ya, kecenderungan itu ya. Saya kira umumnya ya lelaki itu memang ke sana dia punya ya kecenderungan nafsu itu banyak sekali ke sana. Dan bagi saya itu juga ya, saya katakan yang terbaik cinta ya, kepada perempuan ini kita berani cinta kepada Tuhan, cinta kepada Rasulullah. Jadi kalau kita melihat
ya suatu yang cantik, kita bukan melihat yang cantik, tapi kita melihat ini adalah makhluk Allah. Cinta apa namanya, kecantikan perempuan itu adalah ciptaan Allah. Jadi itulah kebesaran Allah. Jadi tidak ikutlah kita punya nafsu. Nafsu justru dia tertekan karena kita ya merasa kepada Allah. Saya kira kalau kita semua begitu, kita tidak akan. Yang tergoda itu sebenarnya kan nafsu. Tapi kalau nafsu ini kita imbangi dengan ingatan kepada Allah, cinta kepada Tuhan. Karena kalau kita baca ulama-ulama kita kan yang mengkaji tentang al-hubbu fillah atau hubbullah, itu rasanya tidak ada yang paling dicintai kecuali Allah. Yang ada ya, tidak apa-apa masuk neraka, yang penting cinta. Itu kata-kata Allah. Yang jelas kita bisa merasa bahwa ada orang yang betul-betul tidak lagi dihiraukan cinta-cinta lain kecuali cinta kepada Allah. Dan kalau kita banyak membaca tentang ketuhanan ini, jangankan sifat-sifat Tuhan saja, kalau kita resapi di dalam hati kita, pasti kita akan merasakan satu kenikmatan. Ya. Kita yang punya apa namanya ini pelajaran sifat-sifat Tuhan yang 20 itu, atau yang 13 itu. Nah, cuma selama ini kan kita hanya baca begitu saja, artinya gitu saja, tapi kita tidak merasakan. Kita tidak merasakan. Tuhan itu melihat kita. Tuhan itu mengetahui kita. Tuhan itu mendengar kita. Tuhan itu macam-macam. Ya. Maka min ni'matin fa minallah. Semua nikmat yang kita rasakan di dunia ini itu semua dari Allah. Bagaimana kita mau lagi cinta kepada yang lain? Tidak mungkin lah. Ya, tidak mungkin. Jadi kita itu nikah, kita itu apa? Itu hanya karena kita ini sebagai manusia di dunia ini. Di situ juga ada kenikmatan, dan kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira kalau apa namanya, kalau program bola ini dia kaitkan cinta yang selalu menjadi motonya kan, cinta itu. Coba alihkan ke situ cinta itu. Ya, cinta itu jangan kepada makhluk, ya, kepada Khalik yang lebih bagus, atau kepada makhluk, kepada Rasulullah SAW. Kita baca sejarahnya yang baik-baiklah. Cuma sekarang ini yang apa namanya yang kita bingung itu, karena orang buat sejarah ini terkadang juga ada campur antara kejahatannya dengan kebaikannya. Sebetulnya kalau kita baca sirah, baca sejarah Nabi itu semua yang terbaik, seperti yang dirasakan oleh apa namanya pencinta-pencinta Rasulullah dulu zaman sahabat itu. Ya, saya tidak pernah melihat orang yang dilahirkan dari perempuan seperti mana Rasulullah SAW. Artinya begitu tertariknya. Sedikit kita ini. Saya kira itulah yang perlu. Jadi kita semua, apalagi yang sudah, terulah saya katakan 40 tahun ke atas itu. Ya. Kalau 20 tahun ya memang 40 tahun ke atas. Saya kira kita coba artinya memberikan perhatian apa yang sangat menarik bagi kita, Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kalau itu yang menjadi renungan kita, pasti muncul rasa kecintaan kita kepadanya melebihi ya segalanya. Apalagi Nabi kan sudah menyatakan la yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaihi min walidihi wa waladi wan nasi ajma'in. Jadi kalau masih ada yang cinta kita melebihi Rasulullah itu, maknanya itu belum lagi.
kita harus cinta. Tapi cinta ini bukan dikatakan saja, tapi betul-betul muncul dalam hati. Wallahu a'lam. Oke, Pong, terima kasih Ya, banyak. Pak. Terima kasih kepada Prof. Abdullah atas partisipasinya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Andre Gruta untuk menutup pengajian kita dengan doa. Fadhal ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam an tarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin ya akramal akramin. Allahumma ij'al jam'iyyata dari da'wati wal irsyad جامعا مباركا وجامعة موفقة لتخريج العلماء القانتين والدعاة المتقنين والمربين المخلصين واجعلها منارا أريقا للعلوم الإسلامية وقلعة مأمورة للمعارف الثقافية ومصدرا أصيلا للشرائع الدينية بمنهاج أهل السنة والجماعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق أبناء دار الدعوة والإرشاد لصالح الأعمال وتمام مكارم الأخلاق برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعلنا معهم من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين وأصفيائك المخلصين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سدد وأيد دولة إندونيسيا كدولة مباركة في التقدم والسلام وسائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل دعانا بسر الفاتحة. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله. السلام عليكم. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih banyak kepada kita semua yang menyempatkan hadir pada malam hari ini. Kita akhiri bersama. Billahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Prof. Selamat.